Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas Manajemen 23. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan. Pelaku kegiatan ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak, baik perorangan maupun organisasi, yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pihak yang melakukan tiga aktivitas ekonomi ini disebut produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku ekonomi adalah orang yang bergerak dalam bidang ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi juga dapat dipahami sebagai orang yang terlibat dalam proses ekonomi. Selanjutnya yaitu ada jenis pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga, kedua pemerintah, ketiga masyarakat, keempat luar negeri, kelima perusahaan, dan yang terakhir lembaga keuangan. Yang pertama yaitu ada rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup terkecil. Namun dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dan saudara. Sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga dari sisi pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu, usaha yang dapat dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga disebut UMKM. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua yaitu masyarakat. Pelaku ekonomi kedua yang lingkup lebih luas dari rumah tangga adalah masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang ketiga yaitu perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu pemerintah. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Pemerintah juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai konsumen, artinya dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Selanjutnya yang kelima yaitu luar negeri. Pasalnya, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Pelaku ekonomi dari luar negeri ini meliputi kegiatan ekspor dan impor, investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Yang keenam yaitu lembaga keuangan. Terakhir, pelaku ekonomi yang juga memiliki peran besar adalah lembaga keuangan. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Pengertian sirkulasi aliran pendapatan adalah konsep ekonomi yang menggambarkan perjalanan pendapatan dalam suatu sistem ekonomi. Ini melibatkan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Siklus aliran pendapatan dapat diuraikan secara panjang melalui model perekonomian seperti model 3 sektor, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, atau model 4 sektor, tambahkan sektor luar negeri. Yang pertama yaitu ada pendapatan diterima oleh rumah tangga dari faktor produksi yang dimiliki seperti upah dari pekerjaan. Rumah tangga kemudian menggunakan sebagian pendapatan untuk konsumsi dan menabung. Yang kedua yaitu sebagian pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi, diarahkan ke perusahaan melalui pembelian barang dan jasa. Perusahaan menggunakan pendapatan ini
untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan menciptakan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu perusahaan membayar pajak dan memberikan dividen kepada pemilik atau pemegang saham. Sebagian pendapatan juga dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan bisnis. Yang keempat yaitu pemerintah menerima pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah kemudian menggunakan pendapatan ini untuk memberikan layanan publik, membayar gaji pegawai, dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Yang terakhir yaitu sektor luar negeri berperan dalam ekspor dan impor. Pendapatan dari ekspor meningkatkan pendapatan nasional, sementara impor menguranginya. Proses ini terus berulang menciptakan sirkulasi aliran pendapatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.